Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aidatul Fitriyah, Eni Puji Lestari, Ivana Ade Pratiwi, Nurhuda Fitrianto, Siti Mariatul Kiptiah, dan Tania Karolin akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tugas demonstrasi kontekstual topik 6, mata kuliah Etika Profesionalisme Guru. Baik, kita masuk dalam materi yang pertama dalam rancangan awal dan akhir dalam proses perubahan yang kita alami dalam belajar sepanjang hayat. Di sini ada 3 hal, yaitu tentang rancangan awal, rancangan pelaksanaan, sama evaluasi. Dalam perencanaan awal, yaitu melakukan refleksi diri, terus kita menentukan alasan dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Terus yang ketiga, menentukan target yang akan dicapai dengan deadline yang telah ditentukan. Dan yang keempat, memahami potensi serta kemampuan apa yang dimiliki. Terus dalam tahap selanjutnya yaitu bagian pelaksanaan. Yang pertama, memilih lingkungan yang mampu mendukung perkembangan yang diinginkan. Terus yang kedua, berkomitmen dengan diri sendiri yang akan dilakukan segala upaya untuk terus melakukan hal-hal yang mampu mencapai perkembangan yang diinginkan. Terus yang ketiga, melakukan runtutan belajar yang direncanakan secara konsisten. Terus yang keempat, menerima segala masukan serta saran dan kritikan yang bersifat membangun. Lalu untuk yang evaluasi, melakukan evaluasi pelaksanaan rencana perubahan yang dilalui apakah sesuai dengan target yang ditentukan. Jadi seperti itu. Contoh rencana perubahan yang dilakukan kelompok dalam pelaksanaan PPL. Ada 3 tahap, rencana awal, pelaksanaan, serta evaluasi. Dalam rencana awal, berkomitmen untuk melakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berkomitmen untuk menjaga komunikasi serta kerjasama dengan baik. Yang ketiga, menentukan tujuan untuk sama-sama belajar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran. Yang keempat, memahami potensi dan kemampuan yang dimiliki dalam merencanakan pembelajaran. Untuk tahap pelaksanaan, yang pertama, menjalin komunikasi serta kerjasama dengan baik sesama anggota kelompok. Yang kedua, berkoordinasi dengan guru pamong serta dosen pembimbing lapangan terkait pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, konsisten dalam komitmen rencana perubahan. Yang keempat, menerima segala kritik serta saran yang diberikan baik dari rekan sejawat, guru pamong, ataupun dosen pembimbing lapangan. Yang kegiatan evaluasi, yang pertama, melakukan refleksi bersama anggota kelompok. Yang kedua, evaluasi kegiatan akhir bersama guru pamong. Yang ketiga, melakukan evaluasi bersama dengan dosen pembimbing lapangan di kegiatan perkuliahan. Hasil dari pelaksanaan perkembangan yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman serta pengalaman baru bagi kami anggota kelompok selama pelaksanaan kegiatan PPL. Meskipun dalam pelaksanaan terdapat perselisihan, akan tetapi kami berusaha untuk kembali dengan komitmen yang kami sepakati di awal pelaksanaan PPL ini. Baik, saya akan memberikan refleksi saya terkait belajar sepanjang hayat atau pengalaman yang pernah saya hadapi di kehidupan saya. Nah, pengalaman saya ini dimulai ketika saya duduk di kelas 4 SD. Lebih tepatnya itu ketika saya duduk di semester pertama kelas 4 SD. Nah, saat itu saya merasa puas terhadap diri saya karena saat itu saya mendapatkan peringkat 5 besar. Nah, saya merasa bahwasanya saya sudah pintar saat itu. Saya tidak ingin belajar lagi karena saat masih kecil saya berpikiran bahwasanya ketika orang pintar, maka meskipun tanpa belajar mereka tetap pintar. Itulah pikiran saya saat itu. Saya kerap kali tidak memperhatikan guru ketika beliau mengajar dan saya kerap kali tidak mau belajar dan hanya bermain-main saat itu. Nah, tibalah ketika semester 2 dan itu pembagian rapot semester 2. Saat itu saya amat sangat tercengang karena saat itu saya mendapatkan peringkat 19 dari 20 siswa. Nah, saat itu saya merasa sedih
dan orang-orang di sekeliling saya itu memarahi saya karena saya mendapatkan nilai yang cukup buruk dan juga mendapatkan peringkat yang terakhir. Nah, mulai saat itu saya berpikiran akan merubah diri saya karena saat itu saya cukup terpuruk dan juga saya merubah diri saya. Saya berpikiran saya harus belajar terus-menerus hingga kapanpun karena belajar sepanjang hayat itu sangat penting. Saat itu saya merubah diri saya dengan saya terus memperhatikan guru, kemudian saya belajar di rumah. Tak hanya itu, saya juga mengikuti beberapa les di dekat rumah. Nah, mulai saat itu ketika berada di semester 5 dan alhamdulillahnya karena saya terus belajar kemudian mengupgrade diri saya untuk belajar terus-menerus, saya mendapatkan peringkat 5 kembali, atau kalau tidak salah 5 besar seperti itu. Nah, itulah pengalaman belajar sepanjang hayat yang pernah saya temui dalam hidup saya. Itulah yang merubah diri saya untuk terus belajar dan melakukan belajar setiap saat, kemudian belajar terus-menerus sepanjang hayat. Cukup sekian pengalaman dari saya. Oke, untuk pengalaman belajar sepanjang hayat saya ketika saya duduk di bangku perkuliahan di Universitas Negeri Malang di saat perkuliahan S1. Saat itu saya adalah lulusan SMA di daerah saya, yang sehingga dalam public speaking saya itu masih belum baik di rata-rata teman kelas saya. Namun saya bangga karena saya telah bisa masuk di salah satu universitas negeri yang ada di Jawa Timur. Hari pertama yang saya masuk kuliah, saya bertemu dengan teman-teman saya dan perasaan saya saat itu sangatlah senang. Saat itu saya sadar bahwa saya berasal dari kota yang berbeda dan kemampuan saya berbeda dengan teman-teman yang lain. Di hari pertama masuk kuliah, membuat saya sadar bahwa saya harus mengubah sifat saya atau perilaku saya jika bisa untuk saing dengan teman-teman saya di bangku perkuliahan. Sehingga saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih giat lagi, dan apalagi saya masuk dalam program studi pendidikan yang nantinya akan menjadi calon seorang guru. Seorang guru tentu harus pandai dalam berbicara dan memiliki pengetahuan yang luas. Hari demi hari yang saya lewati, saya banyak belajar dengan dosen saya, dan kemudian hari dengan rekan-rekan saya di kelas. Saya percaya apabila saya bersungguh-sungguh dan mau belajar terus-menerus, maka saya akan sama dengan orang-orang yang hebat tersebut. Selama saya melewati 1 semester, saya belajar untuk setidaknya berani berbicara di depan teman-teman saya. Awalnya memang tidak mudah, namun karena usaha dan kerja keras, akhirnya saya berani untuk mengungkapkan pendapat di depan kelas. Meskipun belum seperti teman-teman saya yang lain, tapi menurut saya kemampuan saya dalam berbicara sudah cukup baik daripada saya saat awal masuk kuliah. Itulah rancangan belajar sepanjang hayat yang pernah saya lakukan di bangku perkuliahan. Saya belajar banyak bahwa dari sikap belajar sepanjang hayat itu saya terapkan ketika di S1, ketika berkuliah di S1. Yaitu apabila kita ingin sama dengan orang lain, maka kita harus saling belajar dan terus berusaha. Berjalan dari pengalaman saya yaitu ketika lulus S1 di tahun 2022. Saya diterima bekerja di salah satu lembaga pendidikan di dekat rumah saya, yaitu di SMP Negeri 1 Tumpang. Di sana saya diberikan amanah untuk mengajar mata pelajaran PPKN. Di sana juga saya banyak belajar mengenai bagaimana cara merancang pembelajaran yang baik dan benar, dan juga menentukan metode-metode pembelajaran apa saja yang cocok digunakan dengan berbagai macam karakteristik siswa. Nah, proses belajar ini saya didampingi oleh guru-guru senior dan juga sharing-sharing bersama teman sejawat saya di sana. Hari demi hari saya lalui dengan menyenangkan dan nyaman. Dan pada hari itu dibukalah program pemerintah yaitu PPG Prajabatan. Banyak dari rekan-rekan saya sesama guru honorer di sana mengikuti PPG Prajabatan. Saya saat itu merasa bingung dan ragu apakah saya akan ikut
program PPG Prajabatan tersebut ataukah saya tetap bekerja di SMP Negeri 1 Tumpang. Mengingat saya sudah merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut, kemudian pada saat itu kondisi saya sedang hamil besar 9 bulan. Nah, karena saya menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti program PPG Prajabatan ini. Karena menurut saya, untuk menjadi seorang guru profesional tidak hanya sekedar belajar secara otodidak, tapi saya juga perlu mengupgrade segala ilmu-ilmu yang belum saya pelajari sebelumnya di bangku kuliah. Dengan hal ini, saya termasuk salah satu orang yang sudah mengimplementasikan prinsip belajar sepanjang hayat. Pengalaman belajar sepanjang hayat saya adalah ketika saya belajar salah satu mata kuliah di PPG Prajabatan. Pada topik ke-6 mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru, mengajarkan saya untuk menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, di mana seorang guru haruslah terus belajar, karena hakikatnya seorang manusia adalah belajar secara terus-menerus, apalagi dalam mengemban tugas sebagai seorang guru. Saya sangat senang ketika belajar topik 6 mata kuliah ini karena cukup mengubah pola pikir saya dan membuat saya terus semangat dalam belajar. Apalagi saya sebagai seorang guru harus terus belajar baik ilmu pengetahuan, cara mengajar, belajar teknologi, dan lain-lain. Pada topik ini saya belajar yang pertama mengenai guru harus belajar pengetahuan secara terus-menerus terutama bidang yang diampu. Karena pengetahuan terus berubah dan berkembang sesuai perkembangan zaman, sehingga guru harus mau belajar mengikuti perkembangan pengetahuan tersebut. Jangan sampai karena merasa sudah mampu, guru tidak mau belajar. Dan yang kedua, membahas belajar sepanjang hayat mengenai pembelajaran yang dilakukan. Guru harus terus belajar bagaimana merancang pembelajaran yang terbaik untuk anak didiknya, baik dari metode, model pembelajaran yang digunakan, dan kemampuan untuk menyesuaikan karakteristik peserta didik di kelas, kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Dan yang ketiga, guru harus belajar mengenai teknologi saat ini karena tidak dapat dipungkiri bahwa guru harus terus belajar dan menerima perubahan yang ada. Jika dulu mengajar tanpa teknologi, maka mindset tersebut harus dirubah. Karena sebagai guru harus mengintegrasikan pembelajaran yang dilakukan dengan teknologi dalam pendidikan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Dan itulah belajar sepanjang hayat yang saya pelajari selama belajar topik 6 mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru ini. Saya belajar dari topik 6 ini bahwa guru harus terus semangat dalam belajar, terutama dalam dunia pendidikan untuk mendukung profesionalismenya. Belajar sepanjang hayat merupakan kegiatan belajar yang dilakukan secara terus-menerus. Kegiatan pembelajaran sepanjang hayat sangatlah penting dilakukan bagi semua orang, terlebih bagi calon seorang guru. Hal ini dikarenakan guru merupakan salah satu profesi yang menuntut seseorang untuk terus belajar dalam menjalani karirnya. Pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran sepanjang hayat salah satunya ialah ketika saya memutuskan untuk mengikuti PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, di mana konsekuensi yang saya dapatkan ialah saya harus rela meninggalkan pekerjaan saya di salah satu sekolah di Kabupaten Malang. Saya menyadari di dalam sekolah tersebut saya mengalami banyak perkembangan, salah satunya ialah dalam penguasaan kelas, dalam menyusun perangkat pembelajaran. Hal ini saya peroleh atas dasar arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru senior yang ada di sana. Akan tetapi, saya percaya bahwa dengan mengikuti PPG Prajabatan akan memberikan banyak dampak positif bagi saya serta jenjang karir saya ke depannya. Salah satunya ialah dengan mengikuti PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 akan memberikan bimbingan serta arahan saya untuk menjadi guru profesional. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang pembelajaran sepanjang hayat yang telah saya lakukan, yaitu adalah
di mana saya terus belajar mengembangkan potensi dalam diri saya. Terlebih, saya merupakan seorang yang telah mengalami pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga saat ini, yaitu menempuh PPG Prajabatan. Sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat, saya akan terus belajar dan menuntut ilmu agar saya bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya, baik mengembangkan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sesuai dengan profesi yang saya tekuni kedepannya, yaitu adalah sebagai seorang guru profesional. Menjadi pembelajar sepanjang hayat tidaklah memiliki batas dalam belajar, baik belajar melalui pendidikan formal maupun non-formal. Terlebih belajar mampu dilakukan sebagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari dan menjalaninya. Terlebih lagi saya merupakan seorang ibu di mana saya masih menempuh pendidikan PPG ini yang memerlukan keterampilan dan mampu mengatur waktu untuk menjalani dua peran saya yang berbeda secara bertanggung jawab. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman, yaitu adalah saya pernah mengajar selama 2 tahun di SMK di daerah Blitar. Nah, hal tersebut sangat memberikan saya banyak pengalaman dan pembelajaran yang mendorong dan memotivasi saya untuk selalu berkembang menjadi seorang guru profesional. Refleksi pengembangan diri rancangan kelompok. Yang pertama ialah rancangan pengembangan diri yang telah kami susun dapat berjalan dengan baik dan benar sebagaimana yang telah kami sepakati. Kemudian, dengan adanya rancangan pengembangan diri memberikan kemudahan dalam mengatasi segala permasalahan yang kami hadapi di lokasi PPL. Yang ketiga ialah memberikan kemudahan dalam menjalankan proses PPL serta perkuliahan yang berkaitan dengan PPL. Yang terakhir, memberikan kemudahan dalam berkoordinasi dalam menyusun perangkat ajar ataupun pelaksanaan praktik mengajar yang membutuhkan arahan dan bimbingan dari guru pemong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari belajar atau pengalaman belajar dari setiap kelompok. Nah, yang pertama, setiap orang merupakan pembelajar sepanjang hayat karena sadar atau tidak sadar mereka melakukan pembelajaran di setiap hari atau di setiap kegiatan. Kemudian belajar sepanjang hayat itu tidak hanya dilakukan di sekolah formal, tetapi meskipun sudah lulus, kemudian berkegiatan sehari-hari, kemudian bekerja dan tumbuh di dalam masyarakat, juga melakukan pembelajaran. Nah, memang pendidikan formal itu bukan satu-satunya pembelajaran yang dilakukan. Namun, pendidikan formal atau sebuah pendidikan itu juga bentuk dari pembelajaran sepanjang hayat. Karena pendidikan yang dilakukan itu berjenjang dari tahap satu ke tahap selanjutnya, dari tingkat satu ke tingkat yang lebih atas. Itulah kenapa pendidikan formal merupakan bentuk dari pembelajaran sepanjang hayat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kesamaan setiap kelompok. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hakikat sepanjang hayat ialah bagaimana seorang akan terus melewati fase pembelajaran selama menjalani kehidupan ini. Karena sejatinya, seseorang merupakan manusia pembelajar, baik pembelajaran secara formal ataupun pembelajaran informal. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan kalimat berikut. Belajar merupakan bagian penting dari kehidupan, dikarenakan investasi terbaik dalam kehidupan ialah kemampuan serta keterampilan. Nah, demikian presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.